Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty berada di Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan ini merupakan kampung tertua di kota Solo. Nah, kali ini Liberty tidak akan menyoal masalah kampung bersejarah atau kampung yang dikenal sebagai kampung tertua di kota Solo, melainkan pagi hari ini Liberty akan melaporkan jalannya acara sambut 80 tahun Indonesia Merdeka atau Pitulasan, yang kali ini Kampung Batik Laweyan mengadakan roadshow sepeda hias yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, ada berapa sepeda hias, Pak? Sekitar 15. 15 sepeda hias. Ini satu ya. Nah, satu ini hanya satu RW, belum serentak semuanya lah. Ini ada sekitar, wah ini meriam, ini bagus sekali ini. Nah, sekalipun hanya ada di satu RW, cuman akan memasuki seluruh gang-gang kecil yang ada di Kampung Batik Laweyan. Loh, ini apa itu? Apa malaikatan? Untuk lebih aman dan nyamannya anak-anak yang mengikuti semacam sepeda hias, orang tua diikut sertakan agar kondisi anak-anak senantiasa nyaman, ya Pak RT. Bahkan Pak RT pun juga ikut mengamati jalannya acara Pitulasan 80 tahun Indonesia Merdeka, ya. Siap. Ternyata bukan hanya dimeriahkan oleh anak-anak saja, melainkan emak-emak juga turut serta meramaikan acara jalannya Pitulasan. Selain anak-anak, remaja, dewasa, dan emak-emak, sedikit hanya bapak-bapaknya. Ini kali ini diawali dari Kampung Keramat, Kampung Laweyan yang paling ada di ujung barat sekali. Nah, ini sudah memasuki wilayah Jalan Sidoluhur. Nah, nih. Oh, ternyata bapak-bapaknya juga mengikuti dari belakang. Pastinya untuk kenyamanan putra-putrinya yang mengikuti sepeda hias. Nah, nanti setelah arak-arakan sepeda hias, anak-anak remaja, emak-emak, dan bapak-bapak setelah keliling kampung di Kampung Batik Laweyan ini, nantinya akan kembali ke Kampung Keramat, kampung yang ada di paling ujung barat dari Kampung Batik Laweyan. Selain ada kegiatan kirap anak-anak dengan sepeda hiasnya, juga ada semacam basar. Basar dipusatkan di Randu Alas, Kampung Keramat, Kampung Batik Laweyan, Solo. Suasana menuju basar ini juga cukup meriah sekali. Warna-warni bendera merah putih ada di kanan kiri menuju basar. Wah, suasananya cukup meriah sekali. Kampung Batik Laweyan ini selain dikenal sebagai kampung tertua di kota Solo, bangunan-bangunan kunonya masih tampak terawat rapi. Ada puluhan-puluhan bangunan bersejarah, sehingga tidak mengherankan lagi jika suasana Kampung Batik Laweyan ini ketika kita berada di
Kampung Batik Laweyan serasa kita hidup di zaman kolonialis, hidup di zaman Belanda, hidup di zaman peperangan tempo dulu, atau hidup di zaman keraton. Karena suasana bangunannya masih kental sekali dengan nuansa keraton. Ini salah satu bangunan yang masih tersisa keutuhan, unik, utuh. Nah, ini bangunan peninggalan saudagar Kampung Batik Laweyan. Suasananya cukup historis sekali, bahkan lantainya pun masih lantai kuno ini. Sekarang ini bisa jadi kalau lantai semacam ini sudah tidak ada lagi. Ini salah satu peninggalan heritage Kampung Batik Laweyan, kampung tertua di kota Solo. Ini juga masih ada lagi suasana bangunan rumah tempo dulu. Nih, suasananya masih menyiratkan atau menggambarkan bangunan-bangunan yang usianya sudah ratusan tahun silam, atau zaman kolonialis atau zaman keraton Kasunanan Surakarta Diningrat. Sekarang ini pintu sebesar 5-6 meter ini boleh jadi sudah cukup langka. Tapi kalau di Kampung Batik Laweyan, pintu berukuran besar masih banyak dijumpai semacam ini. Ini setidaknya ukurannya 3 meteran ini. Nah, ornamen-ornamen ukirannya juga masih cukup terawat rapi. Nah, inilah kampung tertua di kota Solo, Kampung Batik Laweyan. Temboknya yang dikenal sebagai layaknya beteng. Tembok rumahnya, tembok pagernya itu tinggi-tinggi sekali, lebih dari 3-4 meter. Nah, suasananya historis sekali, suasana Laweyan tempo dulu. Nah, atapnya pun bukan dari cor, melainkan atap rumahnya pun dari kayu-kayu jati berukuran besar-besar. Nih. Untuk jalan kampung, untuk gang satu ke gang berikutnya, memang ada semacam gang-gang kecil atau dikenal gang tikus. Nah, satu rumah berikutnya menuju rumah lainnya memang gangnya kecil-kecil. Nah, ini kalau untuk mobil serasa sulit ini. Ini masih ada salah satu peninggalan saudagar Laweyan yang masih memelihara kuda. Nah, almarhum Bapak Anwar ini dan Bapak Abdullah ini masih memiliki semacam warisan kuda yang pada saat itu dipakai untuk kuda pacu atau kuda balap. Nah, istalnya di sini, kandang kudanya ini kandang kuda dari milik beliau, Pak Anwar dan Pak Dullah. Nah, ini pintu masuk untuk istal kuda. Nah, siap. Wah, ini siap. Tokoh muda dari Laweyan. Beliau namanya Mas Iwan. Oh, barusan berkunjung ke Basar Keramat. Nah, bangunan temboknya bisa dilihat sendiri, cukup tinggi-tinggi bangunan pagernya. Ini rumah saudagar, saudagar Bapak Haji Anwar dan Bapak Haji Abdullah. Sebelahnya ini depannya dipakai untuk istal kandang kuda. Nih. Nah, selain ada istal kandang kuda, juga Pak Haji Anwar dan Pak Haji Dullah itu yang kakak beradik itu memiliki semacam ini rumah pembuatan batik. Ya, ini rumah pembuatan batik milik Pak Haji Anwar atau Pak Haji Dullah juga. Ini
ini suasana jalan atau Kampung Kramat. Ini menuju Kampung Kramat ini. Menuju kampung yang ada di sebelah paling barat dari Kampung Batik Laweyan. Nah, ini pasar menuju pasar 17-an Agustus tahun 2025 yang ada di Kampung Kramat, kampung tertua, Kampung Kramat, Kampung Laweyan tertua di Kota Solo. Nah, ini rumah pembuatan batik yang kini sudah tidak dipakai lagi. Kondisinya temboknya lebih dari 4 meter. Nah, biasanya kalau seperti hari sekarang ini, hari Minggu, keluarga dari Bapak Anwar dan Bapak Dullah ini mengeluarkan beberapa ekor kudanya, berikut dengan andongnya ya, berikut dengan andongnya yang ditarik oleh kuda-kuda balap untuk disewakan di Car Free Day yang ada di Jalan Slamet Riyadi Solo. Nah, ini Liberty memasuki wilayah Jalan Sidoluhur. Nah, ini Jalan Sidoluhur. Memang Kampung Batik Laweyan itu dikenal jalannya itu sempit-sempit, bahkan jalan yang bisa dilewati mobil sekalipun untuk simpangan juga susah. Itu hanya ada Jalan Sidoluhur dan Jalan Tiga Negeri. Selebihnya merupakan jalan-jalan gang-gang tikus ya, jalannya kecil-kecil sekali ya. Nah, kalau ini pas Jalan Sidoluhur ini cukup besar, artinya untuk simpangan mobil bisa ini, sekalipun harus pelan-pelan. Ini rumah Pak Haji Anwar ini dipakai untuk kulineran selat Laweyan. Nih, ketika kita berada di Kampung Laweyan, suasana benak kita seakan dibawa larut kepada zaman peradaban tempo dulu, zaman peradaban keraton ataupun pada saat bercokolnya penjajahan Belanda. Rumahnya masih kuno, antik-antik. Ini rumah kuno. Nah, ini juga rumah saudagar batik Laweyan yang masih asri. Sebenarnya kalau dihitung ada sekitar puluhan rumah-rumah kuno peninggalan dari saudagar batik Laweyan. Hanya saja saat ini Liberty belum sempat untuk semacam pendataan terhadap keberadaan dari rumah-rumah kuno yang ada di Kampung Laweyan. Kacanya pun kalau kaca jendela yang warna-warni aja, perempul-perempul semacam apa ya, agak kasar, itu sekarang sebenarnya juga sudah sulit untuk dijumpai. Sekalipun rumahnya berlantai 1, 2, atau 3, tapi bangunannya masih tetap tidak meninggalkan dari bangunan aslinya. Perpaduan antara bangunan Jawa dan bangunan kerajaan serta bangunan Belanda. Demikian liputan Liberty pada pagi hari ini, Minggu tanggal 10 Agustus 2025.